Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Aneka Cerita Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita horor menarik lainnya. Dukung terus channel ini ya, karena dukungan kalian sangat berarti. Semoga teman-teman semua yang sudah subscribe dan mendukung channel ini selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang baik, perlindungan dari segala mara bahaya, serta kemudahan dalam setiap urusan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang, siapkan diri kalian, kosongkan pikiran, dan mari kita masuk ke dalam cerita yang mungkin akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa kecil yang masih asri di daerah W, salah satu kecamatan di Wonosobo, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang dikenal rukun dan hangat oleh warga sekitar. Keluarga itu adalah keluarga Pak Hasan. Sehari-hari, Pak Hasan mengandalkan usaha warung makan kecil miliknya yang berada tepat di depan rumah. Warung itu memang tidak besar, namun selalu ramai oleh warga desa maupun para pendatang yang kebetulan melintas. Dari situlah, kebutuhan hidup keluarganya tercukupi. Pak Hasan tinggal bersama istrinya, Ibu Yati, seorang wanita sabar dan penuh kasih yang setia membantu di warung. Ia dikenal ramah kepada pelanggan, dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya, membuat siapa saja merasa nyaman saat singgah. Mereka dikaruniai dua orang anak, Ridwan dan Irma. Ridwan, anak pertama, dikenal sebagai sosok yang penurut dan bertanggung jawab, sering membantu ayahnya di warung sepulang sekolah. Sementara Irma, si bungsu, adalah gadis ceria yang menjadi sumber kebahagiaan di rumah kecil mereka. Kehidupan keluarga Pak Hasan memang jauh dari kata mewah. Rumah mereka sederhana, perabotan pun seadanya. Namun, kehangatan dan kebersamaan yang mereka miliki membuat kehidupan terasa cukup dan bahagia. Tawa anak-anak, obrolan ringan di malam hari, serta aroma masakan dari warung menjadi bagian dari keseharian yang tak tergantikan. Di mata warga desa, keluarga Pak Hasan adalah contoh keluarga yang harmonis. Mereka tidak pernah terlihat memiliki masalah besar. Semua berjalan seperti biasa, tenang, damai, dan penuh rasa syukur. Desa tempat mereka tinggal pun dikenal cukup aman, meski dikelilingi area perkebunan dan pepohonan lebat yang mulai terasa sunyi saat malam tiba. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang perlahan mulai berubah. Sesuatu yang awalnya tak disadari, tapi mulai menimbulkan kejanggalan-kejanggalan kecil dalam kehidupan mereka. Hal-hal aneh yang terjadi di sekitar warung, bisikan samar di malam hari, hingga perasaan tak nyaman yang mulai dirasakan oleh anggota keluarga satu persatu. Kebahagiaan yang selama ini mereka jaga, perlahan mulai terusik, tanpa mereka tahu bahwa semua itu hanyalah awal dari sebuah teror yang jauh lebih besar. Warung makan milik Pak Hasan memang bukan sekadar tempat mengisi perut, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan warga desa. Dari pagi hingga malam, dapur kecil di samping rumahnya tak pernah benar-benar sepi. Aroma masakan yang khas, perpaduan bumbu rempah yang meresap sempurna, seringkali tercium hingga ke jalan utama, seolah mengundang siapa saja yang lewat untuk singgah. Menu andalan Pak Hasan terkenal sederhana, tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Nasi hangat yang pulen, sayur lodeh yang gurih, sambal terasi yang pedasnya pas, hingga ayam goreng yang renyah di luar dan lembut di dalam, semuanya dimasak dengan penuh ketelatenan. Ibu Yati biasanya yang meracik bumbu sejak subuh, sementara Pak Hasan mengurus penyajian dan melayani pembeli dengan ramah. Yang membuat warung ini semakin disukai adalah harganya yang sangat terjangkau. Pak Hasan sengaja menjual dengan harga miring agar semua kalangan bisa menikmati makan enak tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Baginya, melihat pelanggan kenyang dan puas sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Prinsip itulah yang membuat warungnya tak pernah kehilangan pembeli. Setiap hari, warung itu selalu dipenuhi pelanggan. Mulai dari petani yang baru pulang dari sawah, pekerja bangunan, hingga anak-anak sekolah yang mampir sepulang belajar. Bahkan, tak jarang terlihat kendaraan dari desa lain terparkir di depan warung.
Mereka rela datang dari desa tetangga hanya untuk mencicipi masakan Pak Hasan yang sudah terkenal kelezatannya. Ridwan dan Irma pun sering ikut membantu, entah sekadar mengantarkan pesanan ke meja atau membersihkan piring. Suasana warung selalu hidup, dipenuhi suara obrolan ringan, tawa, dan sesekali candaan antar pelanggan yang sudah seperti keluarga sendiri. Seiring berjalannya waktu, nama warung Pak Hasan semakin dikenal luas. Dari warung kecil di pinggir desa, kini menjadi tempat makan favorit banyak orang. Namun, di balik kesuksesan itu, tanpa disadari, ada sesuatu yang perlahan mulai berubah, sesuatu yang tak kasat mata, yang diam-diam ikut menikmati ramainya warung tersebut. Sore itu, seperti biasa, warung Pak Hasan tampak ramai. Beberapa pelanggan duduk santai menikmati hidangan, sementara suara sendok beradu dengan piring bercampur dengan obrolan ringan khas suasana desa. Asap tipis dari dapur mengepul, membawa aroma masakan yang menggugah selera hingga ke pinggir jalan. Di tengah keramaian itu, sebuah mobil hitam mengkilap perlahan berhenti di depan warung. Mobil itu tampak asing bagi warga sekitar. Dari dalamnya, turun seorang pria parubaya dengan penampilan rapi dan bersih. Ia mengenakan kemeja putih yang disetrika licin, sepatu kulit mengilap, dan jam tangan yang terlihat mahal. Wajahnya tenang, dengan senyum tipis yang sulit ditebak. Beberapa pelanggan sempat melirik, merasa heran karena jarang ada orang dengan penampilan seperti itu datang ke warung sederhana milik Pak Hasan. Pria itu melangkah masuk dengan santai, lalu memilih duduk di sudut warung. Pak Hasan yang melihatnya langsung menghampiri dengan ramah. "Silakan, Pak." "Mau pesan apa?" tanya Pak Hasan. Pria itu tersenyum tipis. "Apa saja yang jadi andalan di sini, Pak?" "Saya ingin mencoba masakan terbaik di warung ini." Pak Hasan pun merekomendasikan menu favorit, ayam goreng, sayur lodeh, sambal terasi, dan nasi hangat. Tak lama kemudian, hidangan tersaji di meja pria tersebut. Pria itu mulai makan dengan perlahan. Setiap suapan seolah dinikmati dengan sungguh-sungguh. Sesekali ia mengangguk kecil, seakan mengakui kelezatan masakan tersebut. Sementara itu, matanya sesekali menyapu sekeliling warung, memperhatikan suasana, orang-orang, dan terutama Pak Hasan yang sibuk melayani pelanggan lain. Beberapa menit kemudian, pria itu memanggil, "Pak." "Hasan?" "Iya," katanya dengan nada yakin. Pak Hasan sedikit terkejut. "Iya, betul, Pak. Saya Hasan." Pria itu tersenyum lebih lebar. "Saya dengar-dengar dari orang, warung ini memang terkenal. Tapi ternyata, lebih dari yang saya bayangkan. Masakannya luar biasa." Pak Hasan tersenyum malu. "Alhamdulillah, Pak. Cuma masakan rumahan biasa." "Jangan merendah," jawab pria itu sambil melanjutkan makan. "Rasa seperti ini tidak semua orang bisa buat. Ini bukan sekadar enak, ini punya rasa yang hidup." Ucapan itu terdengar seperti pujian biasa, namun entah kenapa, Pak Hasan merasa ada nada aneh di balik kata-kata tersebut. Tapi ia mencoba mengabaikannya. Pria itu lalu mulai mengajak ngobrol lebih jauh. "Sudah lama buka warung di sini, Pak?" tanyanya. "Sudah hampir 10 tahun, Pak." "Alhamdulillah masih bisa bertahan sampai sekarang," jawab Pak Hasan. "Desa ini cukup ramai juga, ya?" lanjut pria itu sambil melirik keluar. "Orang-orangnya kelihatan sederhana, tapi hangat." Pak Hasan mengangguk. "Iya, Pak. Di sini masih guyup. Saling kenal satu sama lain." Pria itu tersenyum tipis, namun kali ini matanya terlihat sedikit berbeda, lebih tajam, seperti sedang menilai sesuatu. Ia kembali menyuap makanannya, lalu berkata pelan, "Tempat seperti ini cocok untuk sesuatu yang besar." Pak Hasan mengernyit, tapi belum sempat bertanya, pria itu langsung melanjutkan dengan nada lebih santai. "Oh iya, Pak Hasan," katanya sambil meletakkan sendoknya. "Kebetulan saya datang ke sini bukan tanpa alasan." Pak Hasan kini benar-benar memperhatikan.
Saya sedang mencari tempat untuk memesan makanan dalam jumlah besar, lanjut pria itu. Di rumah saya, dalam waktu dekat, akan diadakan syukuran. Anak saya baru saja diterima kerja di luar negeri. Wah, selamat, Pak, jawab Pak Hasan tulus. Terima kasih, balas pria itu singkat. Dan saya ingin acara itu spesial. Saya butuh makanan yang tidak hanya enak, tapi juga berkesan. Ia menatap langsung ke mata Pak Hasan. Saya ingin Pak Hasan dan Ibu Yati yang memasaknya. Pak Hasan sedikit terkejut, sekaligus merasa bangga. Insya Allah bisa, Pak. Kalau memang cocok, kami siap membantu, jawabnya. Pria itu tersenyum puas. Bagus, saya memang tidak salah pilih. Ia lalu menyebutkan rencana jumlah tamu yang cukup banyak, jauh lebih besar dari pesanan biasa yang pernah diterima Pak Hasan. Bahkan untuk ukuran warung kecil seperti miliknya, pesanan itu bisa dibilang sangat besar. Namun, sebelum Pak Hasan sempat berpikir panjang, pria itu mengeluarkan sejumlah uang muka dari dalam dompetnya. Jumlahnya cukup besar. Anggap ini tanda jadi, katanya tenang. Sisanya nanti setelah acara selesai. Pak Hasan menatap uang itu sejenak, lalu kembali ke wajah pria tersebut. Entah kenapa, ada perasaan ganjil yang muncul di dalam hatinya. Tapi di sisi lain, kesempatan seperti ini jarang datang. Baik, Pak, kami terima, ucap Pak Hasan akhirnya. Pria itu berdiri perlahan, merapikan pakaiannya. Saya akan datang lagi untuk memastikan semuanya siap, katanya. Jangan kecewakan saya, Pak Hasan. Ia tersenyum sekali lagi, senyum yang kali ini terasa sedikit dingin. Lalu pria itu berjalan keluar, masuk ke mobilnya, dan pergi meninggalkan warung. Keramaian kembali seperti biasa. Namun bagi Pak Hasan, sejak pertemuan itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia tidak tahu kenapa, tapi tatapan pria tadi, dan cara bicaranya, terus terngiang di pikirannya. Seolah-olah, ada sesuatu yang disembunyikan di balik niat baik itu. Seminggu setelah pertemuan pertama itu, suasana warung Pak Hasan kembali seperti biasa, ramai, hangat, dan penuh tawa pelanggan. Namun, di balik kesibukan itu, pikiran Pak Hasan sesekali masih teringat pada pria misterius yang datang dengan pesanan besar. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat dan langit perlahan berubah jingga, mobil hitam yang sama kembali terlihat berhenti di depan warung. Beberapa warga yang sedang makan langsung saling pandang, seolah sudah mengenali siapa tamu yang datang. Benar saja, pria parubaya itu turun dengan langkah tenang. Penampilannya masih sama rapi seperti sebelumnya. Wajahnya dihiasi senyum tipis, namun tetap menyimpan kesan sulit ditebak. Assalamualaikum, Pak Hasan, sapanya begitu masuk ke warung. Waalaikumsalam, Pak Rudi, silakan, jawab Pak Hasan, sedikit terkejut namun tetap ramah. Pak Rudi langsung duduk di tempat yang sama seperti kunjungannya dulu. Tanpa banyak basa-basi, ia memesan makanan, lalu mulai menyantapnya dengan santai, seolah sudah sangat akrab dengan tempat itu. Beberapa saat kemudian, ia memanggil Pak Hasan. Pak Hasan, saya datang untuk memastikan, katanya sambil meletakkan sendok. Acara syukuran itu, jadi kita laksanakan 2 minggu lagi. Pak Hasan mengangguk pelan, mencoba menghitung dalam pikirannya. 2 minggu lagi, Pak, tanyanya memastikan. Pak Rudi menatapnya lurus, lalu berkata dengan nada tegas, Sabtu malam minggu, iya Pak. Jangan sampai salah. Nada bicaranya terdengar biasa, namun entah kenapa terasa seperti perintah, bukan sekadar permintaan. Pak Hasan hanya mengangguk. Siap, Pak. Insya Allah kami usahakan semaksimal mungkin. Pak Rudi tersenyum tipis, lalu mengeluarkan ponselnya. Ini nomor saya. Biar mudah komunikasi kalau ada yang perlu dibicarakan. Pak Hasan pun mengeluarkan ponselnya yang sederhana. Mereka bertukar nomor, memastikan semuanya tersimpan dengan benar. Namun setelah itu,
Pak Rudi kembali merogoh tas kecil yang dibawanya. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal, lalu meletakkannya di atas meja, tepat di hadapan Pak Hasan. "Ini, uang muka tambahan," katanya santai. Pak Hasan sedikit terdiam. Ia membuka amplop itu perlahan, dan seketika matanya membesar. Jumlah uang di dalamnya jauh lebih banyak dari yang ia bayangkan, bahkan untuk ukuran pesanan besar sekalipun. "Pak, ini terlalu banyak," ucap Pak Hasan gugup. "Kami tidak bisa menerima sebanyak ini di awal." Ibu Yati yang kebetulan berada di dekat situ juga ikut mendekat. Wajahnya terlihat bingung. "Iya, Pak, ini benar-benar terlalu besar," tambahnya pelan. Namun Pak Rudi justru tersenyum, kali ini lebih lebar. Ia mendorong amplop itu kembali ke arah Pak Hasan. "Sudah, terima saja, Pak," katanya dengan nada tenang namun tegas. "Anggap ini rezeki dari Tuhan untuk Bapak dan keluarga." Pak Hasan masih ragu. "Tapi, Pak..." Pak Rudi langsung memotong. Suaranya sedikit lebih dalam, "Saya tidak suka ditolak. Saya sudah memilih warung ini, artinya saya percaya. Jadi, tidak perlu khawatir." Suasana tiba-tiba terasa sedikit sunyi di sekitar mereka, meskipun warung masih dipenuhi pelanggan. Entah kenapa, kata-kata Pak Rudi terasa menekan. Pak Hasan dan Ibu Yati saling pandang sejenak. Dalam hati, mereka merasa ada yang tidak biasa. Tapi di sisi lain, uang sebanyak itu jelas bisa membantu banyak hal, modal usaha, kebutuhan rumah, bahkan masa depan anak-anak mereka. Dengan perasaan campur aduk, akhirnya Pak Hasan menghela napas pelan. "Baik, Pak, kalau memang ini niat baik, kami terima," ucapnya. Senyum Pak Rudi kembali muncul, namun kali ini terasa lebih dingin. "Bagus," katanya singkat. Pak Hasan kemudian menegaskan kembali, "Insya Allah kami sanggup, Pak. Nasi box sesuai pesanan akan kami siapkan, dan kami juga siap mengantarkannya langsung ke rumah Bapak." Pak Rudi mengangguk pelan. "Saya tunggu," jawabnya. "Jangan sampai ada yang kurang, sedikit pun." Ia berdiri, merapikan bajunya, lalu melangkah keluar dari warung. Seperti sebelumnya, ia pergi tanpa banyak kata. Pak Hasan masih berdiri di tempat, memegang amplop tebal itu. Entah kenapa, meskipun terlihat seperti rezeki besar, ada perasaan berat yang justru muncul di dalam hatinya. Sementara itu, di luar, mobil hitam milik Pak Rudi perlahan menjauh, meninggalkan jejak keganjilan yang semakin terasa nyata. 2 minggu pun berlalu tanpa terasa. Hari yang telah ditentukan akhirnya tiba, Sabtu malam minggu. Sejak pagi buta, rumah sekaligus warung Pak Hasan sudah dipenuhi kesibukan yang tidak seperti biasanya. Asap dapur mengepul lebih tebal dari hari-hari biasa. Panci-panci besar berjajar, berisi masakan dalam jumlah yang belum pernah mereka buat sebelumnya. Ayam yang digoreng mencapai puluhan ekor, sayur dimasak dalam kuali besar, dan sambal diulek berkali-kali hingga tangan terasa pegal. Aroma masakan yang biasanya menggugah selera, kali ini terasa lebih pekat, bahkan sedikit menusuk. Pak Hasan terlihat mondar-mandir, memastikan semuanya berjalan lancar. Keringat membasahi dahinya, bukan hanya karena panas dapur, tapi juga karena beban pikiran yang sejak beberapa hari ini tak kunjung hilang. Di sela-sela kesibukan itu, saat Ibu Yati sedang mengaduk sayur di dapur, Pak Hasan mendekat. "Bu," panggilnya pelan. Ibu Yati menoleh, "Iya, Pak." Pak Hasan terlihat ragu sejenak, lalu berkata dengan suara lebih rendah, "Entah kenapa, sejak pesanan ini, saya merasa ada yang aneh." Ibu Yati mengernyit sedikit. "Aneh bagaimana, Pak?" Pak Hasan menarik napas panjang. "Orang itu, Pak Rudi. Cara bicaranya, tatapannya, terus uang yang dia kasih, terlalu banyak, Bu. Tidak masuk akal." Ibu Yati terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis, mencoba menenangkan. "Pak, mungkin itu memang rezeki kita," katanya lembut. "Tidak semua orang dapat kesempatan seperti ini.
Kita sudah niatkan kerja yang baik, masak yang terbaik. Insya Allah tidak ada apa-apa. Tapi perasaan saya tidak enak, Bu, jawab Pak Hasan jujur. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Ibu Yati menghentikan adukannya sejenak, lalu menatap suaminya. Kalau kita terus berpikir begitu, nanti malah jadi beban, katanya. Kita jalani saja, Pak. Bismillah, kita niatkan ini rezeki halal. Pak Hasan terdiam. Ia tahu istrinya berusaha menenangkan, tapi perasaan ganjil itu tetap tidak hilang. Di luar dapur, Ridwan dan Irma tampak sibuk membantu. Ridwan mengemas nasi ke dalam kotak satu persatu dengan rapi, sementara Irma menyiapkan lauk dan menutup kotak-kotak tersebut. Mereka juga dibantu oleh dua orang tetangga yang sudah akrab dengan keluarga itu, ikut membantu karena jumlah pesanan yang sangat banyak. Wah, ini baru pertama kali kita dapat pesanan sebanyak ini. Ya, Pak, celetuk salah satu tetangga sambil tersenyum. Iya, alhamdulillah, jawab Pak Hasan singkat, meski senyumnya terlihat dipaksakan. Kotak demi kotak nasi mulai menumpuk. Jumlahnya ratusan. Halaman rumah yang biasanya lengang kini dipenuhi aktivitas. Sesekali terdengar tawa kecil, namun di antara semua itu, ada suasana yang terasa berbeda. Menjelang sore, angin mulai berhembus lebih dingin dari biasanya. Beberapa kali, Irma menoleh ke arah belakang rumah, merasa seperti ada yang memperhatikan. Mas, kamu ngerasa nggak sih? Bisik Irma pada Ridwan. Ngerasa apa? Tanya Ridwan tanpa berhenti bekerja. Kayak, ada yang lihat dari sana, jawab Irma pelan, menunjuk ke arah kebun di belakang rumah yang mulai gelap tertutup bayangan pepohonan. Ridwan menoleh sekilas, lalu menggeleng. Ah, perasaanmu saja. Fokus kerja dulu, biar cepat selesai. Irma mengangguk, tapi tetap merasa tidak nyaman. Sementara itu, di dalam dapur, Pak Hasan kembali menatap deretan nasi box yang hampir selesai. Harusnya ia merasa bangga, ini adalah pesanan terbesar dalam hidupnya. Tapi entah kenapa, hatinya justru semakin gelisah. Di kejauhan, suara azan maghrib mulai terdengar, menggema pelan di seluruh desa. Dan di saat itulah, suasana tiba-tiba terasa lebih sunyi. Seolah-olah, sesuatu sedang menunggu. Menunggu pesanan itu, untuk diantarkan. Menjelang malam, setelah seluruh nasi box selesai dikemas dengan rapi, Pak Hasan mulai bersiap untuk mengantarkan pesanan besar itu. Ratusan kotak nasi telah disusun dengan hati-hati, memenuhi hampir seluruh halaman rumahnya. Untuk mengangkut semuanya, Pak Hasan menyewa mobil pick-up milik tetangganya, Salim. Pria itu sudah biasa membantu warga jika ada keperluan angkut barang. Tak lama, mobil pick-up berwarna hitam tua itu sudah terparkir di depan rumah, siap digunakan. Siap, Pak Hasan? Tanya Salim sambil turun dari mobil. Siap, Lim. Ini kita angkut sekarang, biar nggak kemalaman, jawab Pak Hasan. Dengan bantuan Ridwan dan dua tetangga lainnya, nasi box satu persatu diangkat ke bak mobil. Disusun rapi, berlapis-lapis, hingga hampir memenuhi seluruh ruang. Setelah semuanya siap, Pak Hasan sempat mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Pak Rudi untuk memastikan alamat. Iya, Pak Hasan, suara Pak Rudi terdengar dari seberang, tenang seperti biasa. Langsung saja ke arah utara desa, nanti masuk jalan tanah. Ikuti saja sampai ketemu rumah saya. Lokasinya di pinggiran hutan jati. Pak Hasan sempat terdiam sesaat. Pinggiran hutan, Pak? Tanyanya memastikan. Betul, jawab Pak Rudi singkat. Saya tunggu. Telepon pun terputus. Pak Hasan menatap ponselnya beberapa detik, lalu menghela napas pelan. Tak lama kemudian, ia naik ke kursi samping, sementara Salim bersiap di balik kemudi. Mesin mobil dinyalakan, dan perlahan mereka mulai meninggalkan halaman rumah. Perjalanan awal masih terasa biasa. Lampu-lampu rumah warga masih terlihat, suara orang bercengkrama terdengar di beberapa sudut desa. Namun, semakin jauh mereka melaju,
suasana mulai berubah. Jalanan mulai sepi. Lampu penerangan semakin jarang. Dan perlahan, rumah-rumah warga pun menghilang. Salim melirik ke arah Pak Hasan. "Pak, ini kita mau kemana sebenarnya?" Pak Hasan menjawab sambil menatap ke depan, ke rumah Pak Rudi. "Lim. Tadi dia bilang di pinggiran hutan jati." Salim mengernyit. "Hutan jati? Yang arah utara itu?" "Iya," jawab Pak Hasan singkat. Salim terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan, "Setahu saya, Pak, di sana nggak ada perkampungan." Pak Hasan menoleh. "Masa?" "Iya, Pak. Saya sering lewat daerah itu kalau siang. Isinya cuma hutan sama lahan kosong. Nggak ada rumah warga," jelas Salim dengan nada serius. Suasana di dalam mobil mendadak terasa lebih sunyi. Pak Hasan mencoba berpikir logis, lalu berkata, "Mungkin ada orang kota yang beli tanah di sana, Lim. Buat bangun sesuatu. Misalnya pabrik UMKM atau gudang. Kan butuh lahan luas." Salim mengangguk pelan, meskipun raut wajahnya masih menyimpan keraguan. "Iya juga sih, Pak, bisa jadi," jawabnya, tapi nada suaranya tidak sepenuhnya yakin. Mobil terus melaju, kini memasuki jalan yang lebih sempit. Aspal mulai berganti tanah, roda mobil sesekali terguncang melewati jalan yang tidak rata. Di kanan dan kiri, pepohonan jati mulai terlihat rapat, menjulang tinggi, membentuk bayangan gelap yang menutupi langit. Hanya cahaya lampu mobil yang menerangi jalan di depan. "Pak," ucap Salim pelan. "Iya." "Ini jalannya makin sepi." Pak Hasan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, mencoba menguatkan dirinya sendiri. "Ikuti saja, Lim," kata Pak Rudi lurus terus, katanya akhirnya. Angin malam mulai terasa lebih dingin. Suara jangkrik bersahutan, namun entah kenapa terdengar lebih nyaring dari biasanya. Sesekali, bayangan pepohonan tampak bergerak tertiup angin, menciptakan kesan seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik gelapnya hutan. Tak ada lagi rumah. Tak ada suara manusia. Hanya mereka, dan jalan yang semakin masuk ke dalam hutan jati. Salim menggenggam setir lebih erat. Sementara Pak Hasan, diam-diam mulai merasakan kembali perasaan tidak enak yang sejak awal sudah menghantuinya. Namun sekarang, perasaan itu terasa jauh lebih kuat. Seolah-olah, mereka bukan sedang mengantarkan pesanan, melainkan sedang menuju sesuatu yang tidak seharusnya mereka datangi. Perjalanan yang semula terasa mencekam itu perlahan mulai berubah. Setelah cukup lama melewati jalan tanah dan hutan jati yang gelap, tiba-tiba roda mobil pick-up yang dikendarai Salim kembali menyentuh jalan aspal. Namun kali ini, berbeda. Aspalnya halus, bahkan terlihat baru. Di kanan kiri jalan, bukan lagi pepohonan liar yang gelap, melainkan taman-taman rapi yang tertata indah. Lampu-lampu taman berdiri berjajar, memancarkan cahaya kekuningan yang hangat, menerangi jalan dengan cukup terang. Pak Hasan yang sejak tadi tegang, perlahan menghela napas lega. "Alhamdulillah, ternyata benar ada tempat di sini," gumamnya. Namun di sampingnya, Salim justru terlihat semakin bingung. Keningnya berkerut, matanya menyapu ke kanan dan kiri dengan heran. "Pak," ucapnya pelan. "Iya, Lim. Ini tempat, saya nggak pernah lihat sebelumnya," kata Salim lirih. "Padahal saya sering lewat sini. Nggak pernah ada jalan sebagus ini." Pak Hasan mencoba tetap tenang. "Mungkin memang baru dibangun, Lim. Kita kan jarang lewat malam." Salim mengangguk pelan, meski rasa ganjil masih jelas terlihat di wajahnya. Mobil terus melaju beberapa ratus meter ke depan. Hingga akhirnya, dari kejauhan terlihat sebuah rumah besar berdiri megah. Rumah itu tampak sangat mewah, dengan halaman luas dan pencahayaan yang terang. Beberapa mobil sudah terparkir di depannya, menandakan bahwa acara memang sedang berlangsung. Di depan gerbang,
berdiri sosok yang sudah tidak asing lagi. Pak Rudi. Ia melambaikan tangan dengan senyum lebar saat melihat mobil Pak Hasan mendekat. "Halo, Pak Hasan. Akhirnya jenengan sampai juga ke sini," sapanya dengan ramah. Pak Hasan turun dari mobil dengan wajah lega sekaligus bangga. "Iya, Pak Rudi. Alhamdulillah sampai juga," jawabnya sambil tersenyum. Mereka pun bersalaman hangat. Kali ini, sikap Pak Rudi terlihat jauh lebih terbuka dan bersahabat dibanding sebelumnya. Bahkan beberapa orang yang tampaknya anggota keluarganya ikut menyambut dengan ramah. "Silakan masuk, Pak." "Sudah kami tunggu," ujar Pak Rudi. Pak Hasan dan Salim pun mulai membuka bak mobil. Nasi box satu persatu diturunkan. Beberapa orang dari dalam rumah juga ikut membantu mengangkat, membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Di dalam rumah, suasana terlihat meriah. Tamu undangan sudah mulai berdatangan, mengenakan pakaian rapi. Suara obrolan dan tawa terdengar di berbagai sudut. Meja-meja sudah disiapkan, dan beberapa dekorasi sederhana namun elegan menghiasi ruangan. Pak Hasan sempat memperhatikan sekeliling dengan rasa kagum. Dalam hatinya, ia merasa bangga, pesanan sebesar ini, di rumah semewah ini, dan ia yang dipercaya untuk menyediakannya. "Alhamdulillah, benar-benar rezeki," bisiknya pelan. Salim yang sejak tadi lebih banyak diam, hanya mengikuti sambil sesekali menatap sekitar dengan tatapan penuh tanda tanya. Proses menurunkan nasi box berjalan lancar. Kotak demi kotak dipindahkan ke dalam rumah hingga akhirnya semuanya selesai tanpa kendala. Tidak ada yang aneh. Tidak ada kejadian ganjil. Semuanya berjalan normal, bahkan terasa terlalu normal untuk perjalanan yang sebelumnya begitu mencekam. Setelah semua selesai, Pak Hasan mengusap keringat di dahinya. Ia menatap ke arah Pak Rudi yang sedang berbincang dengan tamu lain, lalu tersenyum kecil. Malam itu, ia merasa lega. Namun jauh di dalam hatinya, ada satu perasaan yang belum benar-benar hilang. Seolah-olah, ketenangan ini hanyalah permulaan. Tak lama setelah seluruh nasi box tersusun rapi dan tamu undangan mulai memenuhi rumah, suasana syukuran pun semakin terasa hikmat. Seorang pemimpin acara, yang tampak seperti tokoh agama, datang dan langsung disambut oleh Pak Rudi dengan penuh hormat. Lampu-lampu rumah yang terang berpadu dengan suara percakapan para tamu yang perlahan mereda saat acara akan dimulai. Semua orang mulai duduk dengan tertib. Di tengah suasana itu, Pak Rudi menghampiri Pak Hasan dan Salim. "Pak Hasan, Pak Salim, mari ikut doa bersama," ajaknya dengan ramah. "Sekalian memanjatkan puji syukur, anak saya akhirnya diterima kerja di luar negeri." Pak Hasan mengangguk tanpa ragu. "Iya, Pak," dengan senang hati. Namun di sampingnya, Salim sempat terdiam sejenak. Perasaan aneh yang sejak tadi ia rasakan belum juga hilang. Semua terlihat terlalu rapi, terlalu sempurna, untuk tempat yang sebelumnya ia yakini kosong. Meski begitu, ia berusaha menenangkan diri. "Iya, Pak," jawabnya pelan, lalu ikut duduk di samping Pak Hasan. Acara doa pun dimulai. Suara lantunan doa terdengar khusyuk, diikuti oleh seluruh tamu yang menundukkan kepala. Tidak ada yang aneh. Tidak ada kejadian ganjil. Semua berjalan seperti syukuran pada umumnya, hangat, penuh rasa syukur, dan kebersamaan. Setelah doa selesai, acara dilanjutkan dengan makan bersama. Nasi box yang dibuat oleh Pak Hasan dibagikan kepada para tamu. Suasana kembali ramai dengan obrolan dan pujian terhadap hidangan yang disajikan. "Masakannya enak sekali," terdengar beberapa tamu berkomentar. Pak Hasan hanya tersenyum, merasa lega dan bangga. Salim pun mulai sedikit tenang. Meski masih ada rasa janggal di hatinya, ia mencoba berpikir bahwa mungkin semua ini memang hanya perasaannya saja. Waktu pun berlalu. Satu persatu tamu undangan mulai berpamitan. Rumah yang tadinya ramai perlahan menjadi sepi kembali. Hanya tersisa beberapa orang di dalam rumah. Pak Rudi kembali menghampiri Pak Hasan dan Salim.
Terima kasih banyak, Pak Hasan. Semua berjalan dengan baik, katanya dengan senyum puas. Mari, kita duduk sebentar di depan. Mereka pun diajak ke serambi depan rumah. Udara malam terasa sejuk, ditemani cahaya lampu taman yang masih menyala lembut. Di atas meja sudah tersedia kopi hangat dan beberapa camilan. Silakan, Pak, diminum dulu, ujar Pak Rudi. Pak Hasan dan Salim duduk berdampingan. Mereka menikmati kopi sambil sesekali berbincang ringan. Suasana terasa santai, seolah semua beban sejak tadi telah selesai. Beberapa saat kemudian, Pak Rudi menatap Pak Hasan dengan serius. Oh iya, Pak Hasan, untuk biaya semuanya, berapa yang harus saya bayar? Tanyanya. Pak Hasan langsung menggeleng pelan. Sudah cukup, Pak. Uang yang kemarin saja sudah lebih dari cukup. Pak Rudi tersenyum, lalu perlahan mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam sakunya. Tidak, Pak Hasan, katanya tegas namun tetap tenang. Ini tambahan. Anggap saja sebagai bentuk terima kasih saya. Ia menyodorkan amplop itu. Pak Hasan sempat ragu. Pak, benar-benar tidak perlu. Namun seperti sebelumnya, Pak Rudi langsung memotong dengan halus namun tegas. Terima saja, Pak. Ini sudah hak Bapak. Suasana sejenak hening. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk, Pak Hasan menerima amplop tersebut. Terima kasih, Pak, ucapnya pelan. Pak Rudi hanya tersenyum tipis. Kali ini, tatapannya kembali terlihat dalam, sulit ditebak. Malam semakin larut. Angin berhembus pelan melewati halaman rumah yang luas itu. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Acara berjalan lancar, tidak ada kejadian aneh, dan mereka bahkan pulang dengan membawa rezeki yang tak sedikit. Namun entah kenapa, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang terasa belum selesai. Seolah-olah, malam ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam semakin larut di serambi depan rumah mewah itu. Pak Hasan, Salim, dan Pak Rudi masih duduk santai, ditemani kopi hangat dan camilan. Obrolan mereka mengalir ringan, tentang usaha, desa, hingga kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, angin mulai berhembus. Awalnya pelan, lalu semakin terasa dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk hingga ke tulang. Pak Hasan sedikit merapatkan bajunya, begitu juga Salim yang mulai menggosok lengannya. Dingin juga ya, Pak, gumam Salim pelan. Pak Hasan mengangguk, meski matanya mulai terasa berat. Anehnya, rasa kantuk itu datang begitu tiba-tiba. Di hadapan mereka, Pak Rudi masih duduk tenang, dengan senyum tipis yang entah kenapa terasa berbeda dari sebelumnya. Angin kembali berhembus, lebih dingin, lebih menusuk. Dan dalam hitungan detik, pandangan Pak Hasan mulai kabur. Suara-suara di sekitarnya perlahan menghilang. Tubuhnya terasa lemas, tak bertenaga. Hingga akhirnya, gelap. Suara ayam jantan berkokok bersahutan memecah keheningan pagi. Kukuruyuk, kukuruyuk. Perlahan, Pak Hasan membuka matanya. Kepalanya terasa berat, tubuhnya pegal seperti habis bekerja seharian tanpa istirahat. Lim, ucapnya pelan. Di sampingnya, Salim juga mulai bergerak, mengerang kecil sambil memegang kepalanya. Pak, ini kita di mana? Tanyanya dengan suara lemah. Pak Hasan mencoba duduk tegak. Dan saat itulah, jantungnya seperti berhenti sesaat. Di hadapannya, bukan lagi rumah mewah dengan lampu terang. Bukan lagi taman rapi. Bukan lagi suasana hangat semalam. Yang ada hanyalah pohon beringin tua yang sangat besar. Akar-akarnya menjuntai ke tanah, batangnya gelap dan tampak lembab. Di sekelilingnya hanya hutan jati yang sunyi, dengan kabut tipis menyelimuti tanah. Suasana begitu gelap,
dingin, dan menyeramkan. Pak Hasan menelan ludah. "Ya Allah," bisiknya lirih. Salim yang kini sudah sepenuhnya sadar langsung berdiri dengan panik. "Pak, ini hutan jati," suaranya gemetar. Kita di sini dari semalam." Pak Hasan berdiri dengan tubuh gemetar. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencoba memahami apa yang terjadi. Rumah mewah itu, Pak Rudi, para tamu, semuanya hilang. Seolah tidak pernah ada. Yang tersisa hanya kesunyian hutan dan pohon beringin tua tempat mereka bersandar semalaman. Rasa takut langsung menyergap. Bulu kuduk berdiri. Napas menjadi cepat. Tanpa pikir panjang, Pak Hasan langsung berkata, "Mobil, Lim. Kita cari mobil." Mereka berdua segera mengumpulkan keberanian, melangkah cepat menyusuri sekitar dengan jantung berdegup kencang. Dan syukurlah, tak jauh dari tempat mereka, mobil pick-up milik Salim masih terparkir. Namun posisinya terlihat miring, seolah diparkir dengan tergesa-gesa. "Cepat, Lim!" teriak Pak Hasan. Mereka berdua langsung berlari, membuka pintu, dan masuk ke dalam mobil dengan panik. Salim segera memutar kunci. Mesin sempat tersendat. Sekali, dua kali, lalu GRRRKK. Mesin menyala. "Alhamdulillah," ucap mereka hampir bersamaan. Tanpa menunggu lama, Salim langsung menginjak gas. Mobil melaju meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Jalanan tanah yang mereka lewati terasa berbeda dari sebelumnya. Lebih sempit, lebih liar, dan benar-benar seperti hutan yang tak pernah tersentuh. Tak ada jalan aspal. Tak ada lampu taman. Tak ada rumah mewah. Hanya hutan dan keheningan yang mencekam. Sepanjang perjalanan, mereka berdua tidak banyak bicara. Wajah mereka pucat, pikiran mereka dipenuhi pertanyaan yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Siapa Pak Rudi itu? Dan yang paling menakutkan, kalau semua itu tidak nyata, lalu nasi box ratusan yang mereka antar kemana? Singkat cerita, setelah perjalanan panjang penuh ketakutan itu, akhirnya Pak Hasan dan Salim berhasil sampai kembali ke desa dengan selamat. Namun, sejak kejadian malam itu, kondisi mereka tidak pernah benar-benar sama. Setibanya di rumah, tubuh Pak Hasan terasa sangat lemas. Kepalanya pusing berat, dan badannya seperti kehilangan tenaga. Ibu Yati yang melihat langsung panik, apalagi wajah Pak Hasan tampak pucat pasi, seperti orang yang habis mengalami kejadian besar. Hal yang sama juga dialami Salim. Sesampainya di rumahnya, ia langsung terbaring tanpa banyak bicara. Tubuhnya panas dingin, sesekali menggigil, dan sering melamun seperti orang yang pikirannya belum sepenuhnya kembali. Beberapa hari berlalu. Kondisi mereka bukannya membaik, justru semakin mengkhawatirkan. Pak Hasan sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin, mengaku mendengar suara-suara aneh yang memanggil namanya dari kejauhan. Sementara Salim beberapa kali mengigau, menyebut-nyebut sosok Pak Rudi dengan suara lirih, seolah ketakutan akan sesuatu yang tak terlihat. Warga sekitar mulai menyadari kejanggalan itu. Akhirnya, keluarga mereka sepakat untuk meminta bantuan orang yang lebih paham soal hal-hal gaib. Dari situlah diketahui bahwa Pak Hasan dan Salim diduga kuat terkena aura gaib dari tempat yang mereka datangi malam itu. Sesuatu yang tidak kasat mata, yang ikut terbawa pulang. Dan sejak saat itu, kehidupan mereka pun perlahan berubah, tidak lagi setenang sebelumnya. Setelah beberapa hari dirawat dan diobati oleh orang yang paham tentang hal-hal gaib, kondisi Pak Hasan dan Salim perlahan mulai membaik. Tubuh mereka tidak lagi selemah sebelumnya, demam pun mulai turun, dan pikiran mereka berangsur jernih. Meski masih menyisakan rasa trauma, setidaknya mereka sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Suatu malam, setelah kondisi benar-benar membaik, Pak Hasan akhirnya menceritakan semuanya kepada Ibu Yati,
Ridwan, dan Irma. Dengan suara pelan, ia mengisahkan perjalanan mengantarkan nasi box itu, mulai dari rumah mewah yang tiba-tiba muncul di tengah hutan, hingga kejadian aneh saat ia dan Salim terbangun di bawah pohon beringin tua. Suasana rumah mendadak hening. Ibu Yati menutup mulutnya, tak menyangka apa yang selama ini ia anggap sebagai rezeki besar, ternyata menyimpan misteri yang begitu menakutkan. Lalu, uangnya, Pak? Tanya Ibu Yati dengan suara lirih. Pak Hasan terdiam sejenak, lalu mengambil amplop coklat yang sejak kepulangannya ia simpan. Dengan perlahan, ia membuka amplop itu di hadapan keluarganya. Dan seketika, semua terdiam. Di dalam amplop itu, bukan uang, melainkan daun-daun kering yang rapuh, berwarna kecoklatan, dan mengeluarkan bau aneh, seperti debu lama bercampur asap yang sudah lama tersimpan. Irma langsung merapat ke ibunya. Ridwan menatap tak percaya. "Ini bukan uang," bisiknya. Pak Hasan menggeleng pelan, wajahnya pucat. "Semua itu bukan rezeki biasa," ucapnya lirih. Sejak kejadian itu, Pak Hasan dan Ibu Yati benar-benar menjadi lebih hati-hati. Mereka tidak lagi mudah menerima pesanan besar, apalagi dari orang yang tidak jelas asal-usulnya. Setiap tawaran kini dipastikan dengan teliti, alamat, latar belakang, hingga kebenarannya. Mereka belajar bahwa tidak semua yang terlihat menguntungkan itu benar-benar baik. Namun di balik kejadian mengerikan itu, ada hikmah yang tak terduga. Tanpa disadari, warung makan Pak Hasan justru semakin ramai. Pelanggan terus berdatangan, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Entah karena kabar yang menyebar, atau memang karena ketulusan mereka dalam berusaha, rezeki itu tetap datang, tapi dengan cara yang jauh lebih baik dan nyata. Perlahan, kondisi ekonomi keluarga Pak Hasan pun mulai meningkat. Kehidupan mereka menjadi lebih layak, tanpa harus mengorbankan sesuatu yang tak terlihat. Dan sejak saat itu, Pak Hasan selalu mengingat satu hal. Tidak semua rezeki yang datang, benar-benar membawa kebaikan. Terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian semua yang sudah setia menonton dan mendengarkan cerita di channel Aneka Cerita Horor. Dukungan kalian benar-benar sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti dan menikmati cerita-cerita horor lainnya yang tidak kalah seram dan menarik hanya di channel ini. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, agar semakin banyak yang bisa merasakan ketegangan dari setiap cerita yang kami hadirkan. Sekali lagi, terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan kalian semua. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya, tetap hati-hati dan jangan lupa berdoa sebelum tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.